Selamat siang Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tulisan saya berjudul Doing Education, Decolonial Education in the Time of Pandemic, The Case of Pesantren Filsafat Cipsi. Nah, kira-kira ada 5 poin-poin diskusi yang akan kita bahas secara singkat. Yang pertama terkait dengan apa itu pesantren filsafat Cipsi, yang kedua tentang background pendirian pesantren ini, yang ketiga tentang pada kurikulum pendidikan alternatif, kemudian dilanjutkan dengan strategi mengajar yang mengadopsi model Taurikoh, dan kemudian terakhir terkait dengan peran pandemi dalam pendirian pondok pesantren ini. Nah, apa itu pondok pesantren Cipsi? Nah, secara singkat, pondok pesantren Cipsi adalah bagian dari lembaga Cipsi ya, Center for Islamic Philosophical Studies and Information, yang dibentuk pada tahun 2006 untuk mewujudkan mimpi dari Mulyadi Kartanegara, seorang filosof Muslim Indonesia yang bercita-cita untuk membangun kembali peradaban Islam, dimulai dari Indonesia. Nah, kira-kira pembangunan peradaban itu dimulai dari pembangunan ilmu, dan pembangunan ilmu juga mensyaratkan pembangunan pendidikan untuk menghasilkan tradisi keilmuan yang memadai. Dalam konteks inilah bisa dikatakan bahwa pesantren Cipsi adalah salah satu bentuk usaha dari Cipsi untuk membangun peradaban tersebut. Nah, pada mulanya Cipsi ini ingin membangun satu sistem pendidikan yang berbentuk sekolah tinggi ya, college ya, dengan menjadikan STF Triyarkara sebagai modelnya. Karena STF Triyarkara juga secara khusus mengkaji filsafat barat ya. Kalau dalam konteks pesantren filsafat Cipsi mengkaji filsafat Islam. Nah, tapi kemudian kira-kira Cipsi berpikir bahwa pesantren itu adalah model pendidikan yang lebih tepat karena itu lebih membumi dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan tentang background, tentang latar belakang. Dapat dikatakan ini merupakan salah satu sebab khusus karena untuk membangun peradaban, salah satu tantangan yang dihadapi dalam konteks Indonesia dan masyarakat Muslim pada umumnya adalah adanya situasi postkolonial di mana ada problem keterbelahan pada individu. Keterbelahan pada individu ini menjadikan bagi Mulyadi tidak mungkin berpikir tentang bangun peradaban jika masih ada problem pada tingkat individu yang mengalami disorientasi. Nah, disorientasi ini sendiri disebabkan oleh produksi pengetahuan kolonial, maksudnya adalah produksi pengetahuan barat yang dominan, dan kemudian meminggirkan produksi pengetahuan alternatif, sehingga di sini ada problem krisis identitas dan berakhir pada keterbelahan. Karena kenapa? Pendidikan barat yang masuk ke dalam sini bukan suatu yang sepenuhnya netral, tapi dipengaruhi oleh berbagai macam filsafat yang bersifat materialisme dan sekularistik. Kemudian ini menjadi problem bagi masyarakat postkolonial semacam Indonesia yang religius. Nah, pesantren Cipsi atau di dalam konteks ini Mulyadi merasa bahwa walaupun misalkan keterbelahan ini coba diatasi dengan menyerap sepenuhnya pada tradisi keilmuan barat yang sekularistik dan materialistik, itu juga tidak menjadi solusi yang memecahkan masalah. Karena kenapa? Di dalam konteks masyarakat barat sendiri, manusia modern itu juga mengalami problem disorientasi karena ketercerabutan ilmunya dari hal yang spiritual, bagaimana juga ini diajukan oleh Hussein Nasr, orang yang mempengaruhi Mulyadi. Jadi sehingga di sini dibutuhkan alternatif pendidikan, produksi pengetahuan alternatif untuk kemudian merespon pengetahuan dominan tersebut, bukan dalam arti menggantikannya, tapi kemudian menjadi semacam suatu prasyarat untuk terjadinya dialog. Karena jika hanya ada satu tradisi keilmuan, maka kemudian akan sulit untuk melakukan kritisme. Tapi jika ada dua, maka akan lebih mudah. Dalam konteks ini, produksi pengetahuan alternatif adalah bagian dari upaya untuk merekonstruksi juga produksi pengetahuan yang dominan.
Nah, kemudian kita berbicara tentang kurikulum, dapat dikatakan CIPSI ini mengembangkan kurikulum yang khas ya. Jadi ada 3 kelas utama, filsafat Islam, sains Islam, dan kelas tasawuf ya. Dan masing-masing kelas ini ada dibagi lagi menjadi basic level, yang level mendasar, level intermediate, level menengah, dan level advance, level tinggi ya. Dan ini masing-masing level ini ada juga kategorisasinya A dan B. Jadi ini dalam masing-masing level ini ada juga dua semester semacam itu kira-kira gitu. Yang basic level isinya adalah pengantar untuk memahami masing-masing disiplin. Misalkan Islamic philosophy akan mendalami soal introduction to Islamic philosophy, sementara nanti di level intermediate akan fokus pada telaah biografis dari intelektual Muslim dalam tradisi tersebut. Dan yang terakhir nanti akan di level advance, di level tinggi nanti akan difokuskan untuk membaca langsung karya-karya intelektual Muslim. Harapannya sebenarnya agar santri itu mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana satu produksi pengetahuan itu bisa dihasilkan, dan kemudian bagaimana pengetahuan-pengetahuan alternatif itu sendiri bisa menjadi sumber inspirasi. Maka kemudian masalah historis, masalah karyanya, dan kemudian yang paling penting dimulai dari pengantar, karena masih juga banyak yang asing dengan tradisi intelektual Islam ini. Lebih pada penjabaran tentang Islamic Science, ini ada yang basic, intermediate level, advanced, ini juga sama, Islamic Philosophy, dan juga ke Sufism kelas. Jadi masing-masing juga punya buku-buku rujukan semacam ini. Misalkan di level basic dan pengantar, di intermediate nanti akan membahas riwayat hidup dari tokoh-tokoh tasawuf, misalkan Junaid, Al-Halaj, Arabi, Rumi, dan kemudian nih karya-karya yang juga akan dikaji. Jadi sudah ada kurikulumnya. Nah, ini supaya cepat. Jadi inti dari kurikulum tadi, pendekatan pada sains Islam, kemudian filsafat Islam, dan kemudian tasawuf itu sebenarnya dalam konteks untuk ini mengcounter pengaruh-pengaruh dari tradisi keilmuan kontemporer yang juga menyasar pada diri manusia ya, mulai dari outer senses, dari indera panca indera, dari reason, dari akal, dan kemudian dari hati. Jadi kira-kira outer senses ini nanti akan diimbangi dengan sains Islam, reason ini akal diimbangi dengan filsafat Islam, dan hati di sini akan diimbangi dengan tasawuf atau Islamic spirituality, sehingga menghasilkan diri yang united ya, yang tidak terbelah. Kalau sini kan disoriented, kira-kira semacam itu. Nah, kita masuk ke dalam strategi mengajar. Jadi ini menarik karena CIPSI mengadopsi gaya mengajar ala tarikah ya. Maksudnya tarikah ini begini. Jadi fungsi dari pengajar atau mursyid kalau dalam tarikah ini, dalam konteks filsafat atau pesantren filsafat ini banyak dapat dipegang oleh Mulyadi sebagai pengajar utama. Ini fungsinya sebagai tour guide, semacam ini. Tour guide untuk menemani para santri menyelami tradisi intelektual Islam yang sangat kompleks. Jadi kira-kira dibayangkan pondok pesantren ini semacam perjalanan spiritual kalau dalam sufisme itu. Dan kemudian fungsinya guru, fungsinya mursyid itu tujuannya untuk menemani supaya mereka itu bisa mengerti dunia yang mereka lihat sendiri, kemudian juga mempercepat pengetahuan, karena supaya jika kemudian mereka mengalami kebingungan bisa dengan mudah bertanya. Jadi sebenarnya gaya pendidikannya adalah dengan langsung melakukan istilahnya itu menceburkan diri, langsung merasakan eksperiental, karena supaya mereka sendiri akan mengalami satu kesadaran batin, karena itulah yang ingin dihasilkan. Ini makanya kemudian di dalam pamflet-pamfletnya gambarnya seperti kereta, dan kemudian terbang menuju dunia fantasi. Ini dalam konteks ini semacam perjalanan ruhani.
Nah, semacam bayangan-bayangan semacam ini. Jadi fungsinya mursyid adalah menemani perjalanan rohani ini. Dan fungsi-fungsi kelas itu sebenarnya adalah sebagaimana kita di stasiun-stasiun itu, kita akan melewati berbagai macam stasiun, sehingga semakin kita melewati tahap demi tahap, kita akan semakin mengetahui seluk-beluk dunia yang fantasi tadi. Dan ini sebagaimana juga kaum sufi juga seringkali menggunakan analogi-analogi perjalanan, misalkan ini perjalanan burung-burung dalam mencapai raja burung. Jadi memang perjalanan yang penuh dengan melihat dunia yang sebelumnya mereka sendiri belum pernah mereka lihat, jadi semacam itu perjalanan yang wonderful ibaratnya. Nah, ini sebagai contoh aja model pembelajaran eksperiensial ini misalkan bisa dilihat pada Jeff Bezos ya, pemilik Amazon ya. Ketika dia merasakan sendiri melihat bumi dari luar angkasa, dia jadi lebih apresiatif terhadap masalah lingkungan. Sebelumnya mungkin sudah banyak ceramah-ceramah, tapi ya kurang menggugah. Jadi strategi belajar dengan cara langsung terjun, merasakan sendiri di luar angkasa, mungkin merasakan tidak ada oksigen ini ternyata lebih ampuh. Nah, ini yang terakhir, kita masuk dalam kaitan antara pandemi dan pesantren Gypsy. Nah, intinya ada dua hal. Jadi pandemi ini, yang pertama adalah pandemi ini menyebabkan orang mau menerima produksi pengetahuan yang dapat dikatakan alternatif. Karena di dalam situasi yang normal, biasanya orang juga tidak terlalu peduli terhadap masalah-masalah semacam ini. Tapi pandemi memungkinkan mereka untuk merefleksikan diri tentang kehidupan, tentang kematian, tentang diri mereka sendiri. Sehingga dalam konteks ini pengetahuan alternatif justru dicari. Karena dapat dikatakan itu menawarkan cara pandang baru terhadap dunia. Sebagaimana juga dikatakan Zizek ya. Zizek juga mengatakan pandemi itu membuka cara pandang baru terhadap dunia. Nah, tidak di dalam konteks terkurung lagi dalam konteks yang kapitalistik. Nah, kira-kira semacam itu. Jadi prinsipnya sama. Jadi dalam proses pencarian itu maka justru produksi pengetahuan yang alternatif semacam ini yang dicari. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan distribusi pengetahuan, pesantren Gypsy diuntungkan dengan satu kultur baru, kultur digital. Karena jika sebelumnya pesantren itu membutuhkan ruang yang besar, orang santri harus ke sana. Sekarang dengan menggunakan fasilitas Zoom dan semacamnya, itu dengan mudah bisa terkoneksi antara mursyid dengan murid-muridnya dengan suasana pembelajaran yang bisa sangat informal, karena di rumah orang bisa dengan mudah melakukan pembelajaran sambil menikmati makanan atau semacam itu. Ini lebih cair, dan hal ini juga sesuai sebenarnya dengan prinsip tarikah ya, di mana relasi guru dan murid itu sebenarnya relasi yang sifatnya batin, jadi tidak harus selalu terkait dengan yang tatap muka atau zahir. Jadi ini sebenarnya pandemi ini adalah satu situasi yang sangat menguntungkan bagi penciptaan pesantren Gypsy. Dan kesimpulan bisa dikatakan bahwa pesantren ini adalah bentuk dari pendidikan dekolonial yang justru hadir di era pandemi. Dan pandemi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu memungkinkan produksi pengetahuan alternatif dan juga distribusi pengetahuan alternatif yang diformulasikan oleh Gypsy bisa diterima oleh publik Indonesia dalam konteks ini. Kemudian mereka ingin menjadi santri di sana. Nah, situasi normal semacam ini mungkin tidak akan sulit terjadi, sehingga bisa dikatakan bahwa pandemi tidak mesti kemudian berdampak negatif pada pendidikan. Gypsy adalah salah satu contoh bahwa pendidikan justru diuntungkan dengan adanya pandemi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang.